Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai pendataan untuk ANBK tahun 2025. Baiklah teman-teman semuanya, sebelum kita lanjut ke pembahasan, kita akan membedakan dulu ada dua jenis pendataan, yaitu bioportal dan ANBK. Jadi ada dua web yang akan kita gunakan nanti. Yang pertama sekali kita fokus dulu ke web bioportal.kemdikbud.go.id. Sesuai dengan alur data AN, yang pertama sekali data AN ataupun biodatanya akan berasal dari Dapodik untuk jenjang SD, SMP. Kemudian seperti MIN, MI ya, berasal dari EMIS. Kemudian dari Dapodik maupun EMIS akan masuk ke Verval ya, akan masuk ke Verval. Di situ nanti akan masuk Verval NISN untuk peserta didik. Selanjutnya akan diolah menjadi masuk ke PD data sebelum masuk ke AN. Untuk yang BioAN yang akan kita bahas sekarang ini adalah berasal dari ketiga jenis asal data ini ya. Kita akan bahas sekarang BioAN ataupun bioportal. Di dalam bioportal ini sedikit kita lihat ada tugas-tugas yang harus kita kerjakan nantinya, yaitu yang pertama sekali nanti import biodata, kemudian juga ada sampling, DNS, generate nomor peserta, dan DNT. Kita langsung mengarah ke web bioportal. Di web bioportal ini kita fokus dulu di web bioportal. Setelah nanti di sini selesai, maka kita akan menuju ke web satu lagi, yaitu web ANBK dengan link anbk.kemdikbud.go.id. Untuk user kedua jenis web ini, kedua jenis login ini, login ataupun usernya silakan diminta di pos ANBK di kabupaten kota masing-masing. Jadi untuk username dan password defaultnya ataupun bawaan akan diberikan ataupun didistribusikan oleh Dinas Pendidikan setempat. Kemudian kita coba langsung login ke web bioportal. Alamatnya adalah bioportal.kemdikbud.go.id. Setelah terbuka halaman seperti ini, kita langsung klik login di sebelah kanan, kemudian akan ada notif ataupun tampilan untuk login. Nah, untuk username ini dan password bawaan ataupun jika pertama sekali kita masuk login, ini kita dapatkan dari Dinas Pendidikan ya. Kita coba login. Setelah memasukkan username dan password, kita klik masuk. Nah, setelah masuk, jika pertama sekali kita masuk, maka akan diarahkan ke manajemen pengguna, yaitu ada menu pengaturan akun. Demi menjaga keamanan data, harap rubah password default Anda. Maksud dari sini adalah jika kita pertama sekali masuk, ini diwajibkan untuk merubah password bawaan ya, password yang diberikan oleh Dinas Pendidikan yang tadinya sudah berhasil kita login ke halaman ini, itu diwajibkan untuk merubah. Apabila Anda pertama kali login, akan otomatis diarahkan ke halaman ini. Nah, di sini ada dua sub menunya, ada general dan ada password. Di sini kita lihat nanti username, kemudian nama operator, ini nama sekolah ya. Langsung muncul nama sekolah, kita rubah ke nama operator, silakan. Kemudian email dan nomor telepon ini diharapkan semua mengisi dengan lengkap. Kemudian di sebelah kanannya juga ada submenu password. Nah, untuk merubah password di sini, yang pertama sekali kita masukkan password default, password sekarang ya, yang sudah berhasil kita login. Kemudian silahkan masukkan password baru, dan password baru ini setelah kita masukkan nanti kita ulangi sekali lagi, baru kita simpan. Dan dipastikan kepada semua proktor
ini disimpan baik-baik, semoga tidak hilang dan bisa digunakan untuk login berikutnya. Coba kita ubah password. Ya, setelah kita ubah password, yang pertama sekali tadi password sekarang ya, password yang sudah berhasil kita login tadi, password bawaan. Kemudian kita di bawahnya ada password baru, kita masukkan password baru. Kemudian ulangi password baru, kita ulangi sekali lagi untuk memasukkan password baru di halaman yang kedua, masukkan ke halaman ketiga. Setelah ini selesai, klik simpan. Password baru tidak sama, kita pastikan lagi. Oke, data telah tersimpan, tutup dan keluar. Nah, setelah tutup dan keluar tadi, maka kita akan diarahkan ke halaman utama untuk disuruh login kembali. Kita login kembali. Masukkan password yang sudah kita ubah tadi, password baru. Kemudian kita masukkan kode captcha ini, kode ini L, G, N, kemudian klik masuk. Maka akan terbuka menu-menu di sebelah kiri ini. Yang pertama sekali ada statistik, ada data master. Ya, kita pastikan di data master ini di menu submenu sekolah ini kita cek nama sekolah kita. Kemudian kita pastikan semua sesuai, NPSN, kemudian nama kepala sekolah. Jika belum sama silahkan diperbaiki. Kemudian NIP kepala sekolah, kemudian juga telepon kepala sekolah. Ya, untuk akreditasi tidak bisa diubah di sini. Kurikulum ini yang bisa diubah di menu ini adalah nama kepala sekolah, NIP kepala sekolah, dan telepon kepala sekolah. Setelah kita ubah, apabila ada yang tidak sesuai silakan diubah, kemudian klik simpan. Kemudian kita coba lanjut ke menu berikutnya. Di bawah ini ada menu biodata siswa. Di dalam menu ini ada 3 submenu, yaitu tarik ataupun import biodata, kemudian biodata peserta, kemudian ada peserta sampling. Nah, kita coba cek di menu tarik data ataupun import data. Sebelum kita melakukan proses import data ataupun tarik biodata ini, perlu kita perhatikan dulu ada 2 jenis semester di sini yang tersedia. Nah, semester 2024 2 yaitu semester genap sebelum kenaikan kelas ini. Kemudian semester 2025 semester 1 yaitu semester ganjil, semester yang sedang berjalan ini. Nah, apabila Dapodik kita belum melakukan instalasi untuk versi yang terbaru ataupun belum melakukan sinkron, tentu kita akan menggunakan semester 2 yang semester 2 genap kemarin. Ya, karena datanya masih data sebelum sinkron yang terbaru. Jangan lupa di checklist. Kemudian kita akan melakukan proses tarik data menu ini. Ya, kita coba cek tarik data. Satuan wilayah yang akan ditarik ini nama sekolah semester 2 2024 ya, semester genap sebelum kenaikan kelas kemarin, sebelum proses sinkronisasi Dapodik yang terbaru ini kita lakukan. Kita klik siap tarik, klik import. Sedang proses penarikan, kita tunggu sampai dengan berhasil. Nah, sudah berhasil dengan kode berhasil. Total peserta 42 tersimpan. Kemudian kita klik tutup. Kita pastikan untuk jumlah peserta sini sudah masuk 42 dan status tariknya sudah di checklist, sudah dicentrang dengan waktu. Pada ini ada tanggal tariknya ya. Kemudian jika nanti misalnya masih ada kekeliruan tentang jumlah peserta ataupun biodata peserta, nantinya bisa kita lakukan tarik data kembali ya. Kita sesuaikan juga nanti untuk semesternya. Jika nanti Dapodiknya sudah
rilis ataupun sudah kita lakukan sinkronisasi untuk perbaikan-perbaikan, maka bisa kita lakukan tarik kembali dengan memilih semester yang tepat ya. Kalau belum sinkron dapodik yang terbaru, maka kita gunakan semester genap tahun 2024. Kemudian jika kita sudah melakukan proses sinkronisasi dapodik yang terbaru, maka secara otomatis kita akan pilih semester ganjil ya. Semester ganjil itu semester 1 2025 ini semester yang sedang berjalan saat ini. Kemudian nanti kita checklist dan lakukan tarik data seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Maka semua data yang sudah ada perubahan pada aplikasi dapodik masuk ke Verval, kemudian akan ditarik ke web view AN. Oke, kemudian kita akan lanjut ke menu satu lagi di bawahnya, ada menu view data peserta. Nah, data-data yang ada di sini adalah data yang sudah berhasil kita lakukan pada menu tarik ataupun import biodata tadi. Nah, apabila di nomor induk ini masih kosong ya, nomor induk masih kosong, ini seperti ini contoh masih kosong, nanti silahkan diisi di aplikasi dapodik ya. Jika sudah rilis, kemudian sinkron dapodik, tunggu 1 kali 24 jam, kemudian kita lakukan tarik data kembali. Maka data yang masih kurang-kurang ini nanti akan lengkap setelah kita kembali melakukan proses tarik ataupun import biodata. Kita pastikan jumlahnya sesuai. Ini adalah untuk jenjang SD kelas 5 ya, kelas 5 dosaan ini. Jadi untuk bagi proktor-proktor yang baru tahun ini bergabung, perlu kita sampaikan untuk kegiatan ataupun pelaksanaan ANBK ini yang mengikutinya adalah siswa, siswi ataupun peserta didik yang berada di kelas 5 ya. Untuk SMP ada kelas 2. Jadi untuk SD kita fokus di sini untuk kelas 5 yang melakukan ataupun yang akan mengikuti proses sampling, proses ANBK nantinya, pelaksanaan ANBK nantinya. Kemudian ada menu di bawah ini peserta sampling. Nah, di sini belum finalisasi data. Ini tugas nanti akan dikerjakan oleh teman-teman di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota maupun Dinas Pendidikan Provinsi. Ya, setelah semua nanti selesai, ya, semua selesai, maka akan dilakukan proses sampling. Kami harap bisa dimengerti. Sebenarnya untuk proses ini masih sama juga seperti proses yang kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya ya. Mudah-mudahan dipahami, dimengerti dan segera dilakukan ataupun dilaksanakan, mengingat jadwal untuk simulasi sudah dekat, yaitu simulasinya tanggal untuk SD ataupun untuk semua jenjang ini ya. Untuk tahun ini untuk simulasi ada perbedaan, yaitu semua jenjang berbarengan. Untuk simulasi SD misalnya, SD tanggal 21, 22, 23, 24 bulan Juli ya. Jadi sudah mendekati pelaksanaan simulasi untuk jenjang SD, SMP dan seterusnya karena berbarengan untuk tahun ini. Kemudian kita sedikit singgung mengenai web ANBK ya. Setelah ini selesai, kita tunggu proses sampling. Kemudian kita beralih dulu ke web ANBK. Web ANBK masih sama juga, anbk.kemdikbud.go.id. Untuk user ini ya, untuk user dan password silahkan berkoordinasi dengan kawan-kawan di pos ANBK, pos AN di Dinas Pendidikan setempat. Oke, nanti setelah kita login ini sama juga akan diarahkan ke manajemen pengguna untuk melakukan pergantian password. Dari password default kita ganti ke password baru. Oke, nanti kita akan jelaskan di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman semuanya, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.